Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wangi Suciananda dengan NIM 2301105010003 dari Prodi Geografi Sains, jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang ingin saya paparkan yaitu jenis karangan yang dibuat oleh kelompok 2 Geografi Sains B. Sebagian dari kegiatan berbahasa, menulis berkaitan erat dengan aktivitas berpikir. Menurut Syafi'i, secara psikologis, menulis memerlukan kerja otak, kesabaran pikiran, kehalusan perasaan, kemauan yang keras. Menulis dan berpikir merupakan dua kegiatan yang dilakukan secara bersama dan berulang-ulang. Adapun definisi mengarang dan karangan. Mengarang berarti menyusun atau merangkai. Mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Sedangkan karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Adapun beberapa tujuan dari mengarang yaitu mengubah keyakinan pembaca, menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca, merangsang proses berpikir pembaca, menyenangkan atau menghibur pembaca, memberitahu pembaca, dan memotivasi pembaca. Adapun tata bentuk karangan, yang pertama itu halaman-halaman awal, meliputi judul, kata pengantar, daftar isi atau tabel, bagan maupun lampiran. Selanjutnya isi utama. Isi utama ini meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Adapun di halaman-halaman akhir meliputi daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Penggolongan karangan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penggolongan karangan menurut bobot isinya, di mana ini terbagi menjadi tiga, yaitu karangan ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan yang berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis, metodis, dan sintetis analitis. Karangan semi-ilmiah, karangan yang berisi informasi faktual yang diungkapkan dengan bahasa semi-formal, namun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis analitis karena sering dibumbui dengan opini pengarang dengan kadang-kadang subjektif. Sedangkan karangan non-ilmiah adalah karangan yang tidak terikat pada aturan baku yang ada pada karangan ilmiah dan semi-ilmiah. Nah, penggolongan karangan yang kedua yaitu penggolongan karangan menurut cara penyajian dan tujuan penulisannya, terbagi dalam beberapa. Yang pertama yaitu deskripsi atau pelukisan. Yang kedua, narasi atau pengisahan, eksposisi atau pemaparan. Yang keempat, argumentasi atau pembahasan. Yang kelima, persuasi atau karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengajak para pembaca. Yang keenam adalah campuran atau kombinasi. Adapun paragraf dalam karangan terdiri dari tiga, yaitu paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan paragraf pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul di dalam sebuah karangan. Sebagai pengantar, paragraf pembuka ini harus benar-benar menarik, kadangkala diawali dengan sebuah sitiran dari pendapat tokoh tertentu. Selanjutnya, paragraf pengembang. Paragraf ini mengembangkan ide pokok pembicaraan yang sudah dirancang. Paragraf ini mengemukakan inti persoalan di dalam sebuah karangan. Jumlah paragraf pengembang tidak ada batasan. Yang menjadi ukuran atau pembatas adalah ketuntasan pengungkapan pikiran atau gagasan
karangan secara keseluruhan. Paragraf karangan yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan kesimpulan pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Paragraf penutup mungkin hanya merupakan sebuah rangkuman atau mungkin juga sebuah penegasan ulang dari hal-hal pokok yang disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Kesimpulannya, karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah karangan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan tentunya persuasi. Jadi, jika kita ingin membuat suatu karangan yang sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur, maka sebelum pembuatan karangan itu, harus terlebih dulu kita membuat sebuah kerangka karangan agar pada karangan tersebut menjadi terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Jadi, itulah tadi pemaparan materi jenis karangan. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.